Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pelajaran 9 dengan materi Sholat Tarawih dan Tadarus Al-Quran, submateri Tadarus Al-Quran. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat tarawih. Hari ini kita akan belajar tentang Tadarus Al-Quran. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyaksikan video ini, Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan arti Tadarus Al-Quran, juga dapat menjelaskan tentang tata cara Tadarus Al-Quran, serta dapat menjelaskan manfaat Tadarus Al-Quran. Apa itu Tadarus? Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari, meneliti, menelaah, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi intinya tadarus itu bukan hanya membaca, tapi juga mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu juga merupakan bagian dari Tadarus Al-Quran. Bagaimana cara melaksanakan tadarus? Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau di masjid. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilaksanakan atau dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi hari atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, walaupun di sini kaitan dengan tadarus Al-Quran ini dijelaskan kaitannya dengan bulan Ramadan, akan tetapi pelaksanaan tadarus itu tidak mesti pada saat bulan Ramadan saja. Akan tetapi tadarus Al-Quran bisa dilaksanakan setiap hari, sehingga akan memperlancar kita dalam membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi, makna tadarus ini bukan berarti dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu saja, tapi setiap hari sebaiknya kita juga melaksanakan tadarus. Artinya bisa membaca Quran, mempelajari, dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Mau sendiri, bersama-sama, di rumah, musola, ataupun masjid, silahkan laksanakan tadarus setiap hari. Ini kaitan dengan konteks tarawih, karena kemarin kaitannya konteksnya adalah dengan tarawih, maka yang dibahas di sini adalah tadarus Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Walaupun sebetulnya tadarus itu sekali lagi tidak mesti pada bulan Ramadan saja, justru tadarus Al-Quran harus dilaksanakan setiap hari. Anak-anak sekalian, bagaimana cara melaksanakan tadarus? Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca sehingga khatam, ada yang menghafalnya, ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Jadi jelas, sesuai dengan pengertiannya bahwa tadarus itu bisa membaca, bisa menghafal, juga bisa mempelajari isi kandungannya, itu termasuk tadarus. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Jadi Nabi Muhammad SAW saja melaksanakan tadarus, gitu ya. Dimana pada setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril turun untuk menyimak bacaan Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki bila ada kesalahan bacaan-bacaannya. Nah, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Membaca Al-Quran, hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Kemudian mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan bismillah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Jadi ketika kita akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz dan bismillah. Jadi membacanya di tempat yang bersih, ya. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan menghadap ke kiblat. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Membaca dengan suara yang sedang, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Jadi tidak boleh. Jadi fokus kita membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran juga harus dengan tartil, tidak tergesa-gesa ya. Jadi harus betul makharijul hurufnya, harus betul tajwidnya. Nah, ini dalam membaca Al-Quran, dalam tadarus Al-Quran itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Jadi kalau misalnya tadarus Al-Quran tanpa pembimbing, kalau misalnya kita belum mahir membaca Al-Quran, agar pembimbing itu bisa mengetahui di mana letak kurang tepatnya kita membaca, sehingga kita dapat diberitahu oleh beliau pada saat kita ada kesalahan membacanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di hadapan malaikat Jibril gitu ya. Jadi tadarus Al-Quran sebaiknya sekali lagi dibimbing oleh yang sudah mahir membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, apa saja manfaat daripada tadarus? Nah, jadi manfaat dari tadarus Al-Quran ini, pertama menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Selanjutnya memperlancar membaca Al-Quran. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka semakin lancar tentunya dalam membaca Al-Quran. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ilmu tentang Al-Quran, kemudian memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ya manfaat tadarus Al-Quran. Selain itu juga membuat suasana hati tenang. Jadi kalau misalnya ada kita itu lagi perasaannya tidak tenang gitu ya, kemudian galau kalau bahasa zaman sekarang itu, bacalah Al-Quran, maka kita akan merasa tenang ketika itu gitu ya. Nah, siapa yang sudah pernah mencoba pada saat kita sedang bersedih hati, kemudian galau gitu ya, kemudian kita memegang Al-Quran dan membacanya, kemudian menjadi tenang. Nah, itulah salah satu daripada mukjizat Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada perasaan yang tidak tenang gitu ya, kemudian juga perasaan-perasaan yang sedih gitu ya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat gitu ya. Makanya nama Al-Quran salah satunya adalah Asyifa. Asyifa itu artinya obat. Nah, anak-anak sekalian, adapun fungsi Al-Quran, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita agar kita tetap ada pada jalan yang benar, karena dalam Al-Quran dijelaskan mana yang benar, mana yang batil, mana yang tidak benar, mana yang salah ya, sudah jelas di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah sebagai pembeda. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda, mana menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Nah, oleh karena itulah kemudian pada setiap bulan Ramadan pada tanggal 17 itu kita selalu peringati nuzulul Quran, artinya tanggal diturunkannya Al-Quran. Kan ada kalau kita bulan Ramadan itu peringatan nuzulul Quran, jadi peringati nuzulul Quran. Nah, inilah karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira gitu ya. Nah, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Makanya setiap bulan Ramadan kita selalu memperingati nuzulul Quran gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa tadarus Al-Quran merupakan kegiatan membaca, mempelajari, menelaah, meneliti, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Yang kedua, tadarus Al-Quran dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Yang ketiga, dalam pelaksanaan tadarus Al-Quran perlu diperhatikan kaidah atau adab ataupun tata cara membaca Al-Quran, misalnya menutup aurat, suci dari hadas, membaca dengan tartil, dan lain sebagainya. Yang keempat, di antara manfaat tadarus adalah menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, memperlancar membaca Al-Quran, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ilmu tentang Al-Quran, dan lain-lain. Termasuk juga dapat membuat hati tenang dan tentram ketika kita membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, selanjutnya
tugas pada pembelajaran kali ini adalah nanti silakan kalian tuliskan jawabannya pada buku catatan kalian. Apa sih yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran? Nah, yang kedua, kenapa kita harus melaksanakan tadarus Al-Quran? Nah, pertanyaannya ketiga adalah, apakah kalian punya jadwal atau waktu tersendiri untuk bertadarus? Jelaskan. Maksudnya adalah, jika kalian punya agenda tersendiri untuk membaca Al-Quran, kalian tuliskan alasannya. Misalnya jawabannya ya, kenapa kalian punya jadwal tersendiri untuk membaca Al-Quran? Nah, jelaskan alasannya. Atau misalnya jawabannya tidak punya agenda. Nah, alasannya juga jelaskan kenapa kalian tidak punya agenda tersendiri untuk tadarus. Nah, Bapak harapkan kalian punya agenda ya, supaya semakin lancar dalam membaca Al-Qurannya. Nah, silakan nanti jawabannya kalian tuliskan secara jujur di buku catatan kalian. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk pada orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.